amalan saum adalah amalan yang afdal. Yang amalan saum itu adalah merupakan perbuatan rahasia antara hamba dan Robnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali saum. Fa innahu li, karena sesungguhnya itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, jima, wa ta'amahu, dan makannya, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, dikarenakan aku. Wa fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan, dan di surga ada satu pintu yang disebut, pintu tersebut dengan ar-rayyan, la yadkhulu minhu illa shaimun, yang tidak akan masuk kepadanya, melewati ar-rayyan tersebut, kecuali orang-orang yang saum. Fa idza dakhulu, apabila mereka masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ghairuhum, maka ditutuplah dan tidak ada yang bisa masuk selain daripada mereka. Yang dominan di dalam amalannya adalah amalan saum, maka lewat pintu tersebut. Ini adalah merupakan tentu saja keutamaan. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Umamah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, berilah aku wasiat kepadaku. Qala, kata Nabi, alaika bis-shaum, hendaklah engkau sering saum, berpegang teguh kepada saum. Fa innahu la idla lahu, karena saum tersebut tidak ada bandingannya. Ya, maka Abu Umamah dan keluarganya itu menjadi ahli saum, sering saum, ya. Setelah bertanya kepada Nabi tersebut, maka apabila dilihat, katanya, di rumahnya itu ada asap yang mengepul di siang harinya, ya, rata-rata saum kebanyakan Abu Umamah. Kalau ada asap yang mengepul, berarti kan masak. Diketahuilah bahwa pada waktu itu ada tamu yang datang kepadanya, dan kebiasaan orang Arab zaman sebelum hijrah pun, mereka itu kalau urusan menyambut tamu, menjamu tamu itu adalah nomor satu. Maka Abu Umamah akan menyambutnya, menjamunya, dan mungkin beliau juga adalah tentu saja tidak saum, akan tidak mungkin menyuguhan tamu bari dia nage diam gitu ya, untuk makan. Keutamaan yang saum adalah lisaimi farhatan, bagi yang saum itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbukanya, dan farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robnya. Bertemu dengan Robnya apabila mendapatkan pahala saumnya yang telah tersimpan, gitu ya. Oh, senang sekali ketika seorang melihat pahala saumnya di hadapannya, catatan amalan saumnya. Allah Subhanahu wa taala pun memuji orang-orang yang saum dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Was-shaimina was-shaimat, pujian Allah,
dan laki-laki yang sering saum, ahli saum, wasaimat dan para wanita yang ahli saum, wal hafizina furujahunna wal hafizat, dan para wanita yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wal hafizina, dan para laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, dan para wanita yang menjaga kemaluan mereka, wadzakirina Allaha katsira wadzakirat, dan para laki-laki yang sering berzikir kepada Allah dan para wanita juga yang sering berzikir. A'addallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di antara yang disebutkan itu adalah as-saimin was-saimat gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga berkaitan dengan orang yang saum dalam surat Al-Haqqah ayat 24, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian hani'an, dengan senang, bima aslaftum, dengan sebab apa-apa yang kalian lakukan dulu, fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang kosong. Artinya dulu, karena dulu sering saum, maka kata Allah ketika dimasukkan ke surga, sok makan sing puas, minum sing puas, ya, sebagai balasan. Ini kata Imam Mujahid dan juga yang lainnya. Ayat ini turun tentang apa? Tentang orang yang saum. Maksudnya yang sering saum, as-sawam. Dan keutamaannya, barang siapa yang meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena Allah, Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik dari hal itu, yaitu makanan dan minuman yang tidak akan pernah habis-habisnya, yaitu di surga nanti. Dan juga karena dia juga meninggalkan syahwatnya ke istrinya ya, karena Allah juga akan mengganti dengan istri-istri yang lain, yang istri-istri tersebut tidak akan mati dan juga tidak akan menua kan seperti itu.